Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Hari berganti hari, kini tanpa terasa sudah 1 minggu Jingga berada di rumah sakit. Namun keadaan Jingga masih tetap sama. Bukan luka fisik yang ia derita, melainkan psikis. Langit pun sudah mendatangkan psikiater terbaik selama Jingga berada di rumah sakit. Namun Jingga sama sekali tidak mau menjawab apapun. Ia masih terdiam dan membisu. Hari ini akhirnya Langit memutuskan untuk membawa Jingga pulang ke rumahnya karena ia khawatir bila Jingga terlalu lama di rumah sakit bukan sembuh melainkan semakin down. "Sayang, makan ya." Langit mencoba untuk menawarkan kepada Jingga, namun wanita itu masih saja terdiam dengan sejuta lamunannya. "Mau minum?" kata Langit lagi, namun ekspresi Jingga masih sama. Bila di rumah sakit, Jingga tidak mau makan atau minum, tapi masih mendapatkan asupan dari cairan infus. Sementara di rumah, bila ia tidak makan, maka pasti akan membuat tubuh Jingga semakin sakit nantinya. "Jingga mau dipeluk," gumam Jingga dengan sangat lirih, membuat Langit tersenyum karena pada akhirnya ia mendengar kembali suara istrinya. Langit segera meletakkan piringnya di atas meja. Ia merangkak naik ke tempat tidur dan bersiap memeluk sang istri. Sudah hampir 2 minggu Langit tidak memeluk istrinya, dan kini ketika Jingga yang meminta, maka tak segan-segan dirinya memberikan pelukan yang sangat erat. "Mas kangen banget sama Jingga," bisik Langit sambil terus menciumi pucuk kepala Jingga. Namun wanita itu tetap saja diam tanpa ekspresi, hanya menikmati aroma tubuh dari suaminya. "Jangan menangis," gumam Langit ketika mendengar suara isak tangis dari istrinya. "Apa kamu percaya dengan takdir, garis tangan, atau cinta sejati? Apakah kamu yakin bila kita mengenal lebih dulu, kita bisa akan selalu bersama? Apakah kamu yakin bahwa kita bisa menikah seperti sekarang?" tanya Langit, membuat Jingga seketika terdiam dalam tangisnya. "Jingga, takdir Tuhan tidak ada yang tahu. Setiap manusia tidak bisa menggaris jalan ceritanya sendiri. Tapi Tuhan sudah menggariskannya sejak kita terlahir di dunia ini. Jingga, meskipun kita dulu saling mengenal atau bahkan kamu yang berada di posisi biru saat dulu, kita tidak akan pernah tahu apakah kamu bisa merubah sifatku. Bukankah Papa pernah bercerita padamu tentang masa laluku?" Jingga menganggukkan kepalanya sambil sesekali masih terisak walau tanpa air mata. "Tidak bisakah kamu menerima takdir kita?" tanya Langit dengan mengusap air mata Jingga. "Tuhan sengaja mempertemukan aku dengan biru lebih dulu agar aku bisa menjadi yang lebih baik lagi sebelum bertemu kamu. Karena biru hanya ingin yang terbaik untuk adiknya. Meskipun aku bukan yang terbaik, tapi aku yakin Tuhan mempertemukan kita bukan tanpa alasan, dan tentu saja salah satunya karena biru. Jangan membencinya lagi. Dia hanya masa laluku dan kamu masa depanku. Tidak akan ada yang bisa memisahkan kita." Jingga pun semakin terisak hingga membuat Langit lagi-lagi memeluk tubuh Jingga. Ia terus membiarkan Jingga menangis sampai hatinya terasa lega. "I love you." Cup, Langit mengecup kening Jingga cukup lama, membuat Jingga merasa begitu nyaman dan benar-benar dicintai. Ia merasa bodoh dan bersalah karena sudah termakan kompor meleduk dari siluman babi. Andai saja dirinya tidak mudah percaya dan bisa menguatkan hatinya, tentu semua tidak akan terjadi. Pagi harinya, Langit mulai mengerjapkan mata ketika ia mendengar suara alarm dari jam di samping tempat tidurnya. Ia menghela nafas sedikit berat ketika melihat jam sudah menunjuk angka 6 pagi.
"Sayang," panggil langit karena tidak mendapati Jingga berada di sisinya. Ia segera beranjak dari tempat tidur dan mencari keberadaan Jingga. "Jingga," panggilnya lagi, menyusuri seluruh kamar, bahkan balkon pun tidak ada. Langit segera turun ke bawah dan ia langsung menghela nafas lega ketika melihat Jingga tengah memasak di dapur. "Mas sudah bangun?" tanya Jingga tersenyum manis ke arah langit. "Sarapan dulu yuk," ajaknya segera menghampiri langit dan merangkulnya untuk duduk di meja makan bersama. Dengan penuh perhatian dan kelembutan, Jingga menyiapkan sarapan untuk langit. Meskipun sarapan yang ia buat hanyalah roti bakar serta kopi, namun ia sudah membuatnya hampir 1 jam lamanya untuk mendapatkan hasil terbaik. "Maaf ya, sedikit kematangan," kata Jingga tersenyum lebar menatap suaminya. Langit segera mengalihkan pandangan ke roti bakar di piringnya, dan benar saja memang warnanya sedikit gelap, bukan gosong, hanya saja kematangan. "Gak apa-apa kok, terima kasih," ucap langit menganggukkan kepalanya. Ia mencium kening Jingga cukup lama, lalu ia menggenggam tangannya. Sungguh, kini langit benar-benar merasa sangat bahagia lantaran bisa melihat keceriaan Jingga lagi. Setelah hampir 2 minggu lamanya Jingga terpuruk dan murung, hari ini seolah langit kembali menemukan Jingga yang ceria seperti awal pertama bertemu dulu. "Kamu mau kuliah?" tanya langit ketika melihat penampilan Jingga yang sudah rapi. "Enggak, Jingga mau ikut Mas Langit ke kantor. Nggak apa-apa kan?" tanya Jingga sambil meminum susunya. "Nggak apa-apa, Mas malah senang kalau kamu mau ikut," jawab langit tersenyum. Lalu ia segera menghabiskan sarapannya. Walau rasanya sedikit pahit, namun langit tetap memakannya sampai habis agar tak membuat hati Jingga sedih lagi. Setelah selesai sarapan, langit segera pamit kembali ke atas dan mandi untuk bersiap-siap pergi ke kantor. Sementara itu, Jingga membereskan bekas sarapannya dan menyapu sedikit agar tidak terlalu kotor. Meskipun ada pembantu yang nanti akan membereskannya, namun entah mengapa Jingga ingin menjadi istri terbaik untuk langit. Ia ingin mandiri dengan menyiapkan dan membersihkan segala sesuatunya sendiri. Sambil menunggu langit yang sedang bersiap, Jingga memilih untuk menonton televisi di ruang keluarga. Dan ketika ia melihat sebuah film yang menayangkan seorang wanita yang tengah mengandung besar, seketika Jingga langsung mengusap perutnya dengan lembut. "Andai kamu masih di sini," gumam Jingga tanpa sadar meneteskan air mata. Dadanya kembali terasa sesak dan hatinya sangat sakit ketika membayangkan bahwa kini bayinya sudah tiada. Jingga menghela nafasnya dengan cukup kasar dan segera menghapus air matanya ketika mendengar suara derap langkah sepatu menuruni tangga. Dan Jingga tahu bahwa itu suara langit. Ia segera mengubah ekspresi wajahnya kembali ceria seperti semula dan segera menghampiri langit setelah ia mematikan televisi. "Tas Jingga masih di atas," kata Jingga hendak naik ke kamar, namun dengan cepat tangannya ditahan oleh langit. "Aku sudah membawakannya," ucap langit lalu membuka jas yang ada di tangannya. Dan benar saja bahwa tas yang sudah Jingga siapkan kini sudah berada di tangan sang suami. "Makasih," ujar Jingga dan langsung memeluk langit dengan begitu erat. "Kita berangkat sekarang," ajak langit, dan Jingga segera menganggukkan kepalanya tanpa ragu.